Timnas U20 lolos langsung ke Piala Asia U20 2023 yang akan digelar di Uzbekistan pada Maret tahun. Andalan baru Sintayong, sang petarung yang tidak kenal lelah. Ada peran besar Robby Darwish dalam kemenangan Indonesia melawan Vietnam. Robby Darwish mendapatkan kepercayaan bermain sebagai starter Timnas Indonesia U20 saat menghadapi Vietnam di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Pemain Persib Bandung itu berjibaku di lini pertahanan hingga sayap Timnas U20. Robby Darwish harus memastikan pertahanan Timnas U20 terhindar dari serangan Vietnam. Selain itu, Robby Darwish juga diinstruksikan untuk membantu serangan dari sektor sayap. Semua perintah Sintayong dijawab dengan performa gemilang dari Robby Darwish di lapangan. Penampilan itu membuat Robby Darwish layak mendapatkan predikat Man of the Match dalam kemenangan Timnas Indonesia U20. Robby Darwish pun bersyukur atas keberhasilan Timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Asia U20 2023. Robby Darwish tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada pelatih Sintayong yang sudah memberikan kesempatan untuk bermain. Sepanjang kualifikasi Piala Asia U20 2023, Robby Darwish mencatatkan 3 pertandingan untuk Timnas Indonesia U20. Robby Darwish pun mendapatkan peran baru yakni sebagai bek tengah dan bek kanan. Sedangkan posisi aslinya adalah gelandang bertahan. Robby Darwish pun menyebut dalam menjalankan peran tersebut dirinya harus mengeluarkan kemampuan terbaik. Semuanya dibayar tuntas dengan kemenangan atas Vietnam. Timnas Indonesia U20 sendiri menutup kualifikasi Piala Asia U20 2023 sebagai juara grup F. Pasukan Sintayong tidak terkalahkan dari 3 laga dengan mengumpulkan poin sempurna yakni 9. Timnas U20 lolos langsung ke Piala Asia U20 2023 yang akan digelar di Uzbekistan pada Maret tahun depan. Momen langka, pelatih Vietnam akui kekalahan dari Indonesia. Pelatih Timnas Vietnam U20 Din Tenam berbesar hati mengakui kekalahan anak asuhnya dari Timnas Indonesia U20 pada laga pamungkas kualifikasi Piala Asia U20 2023. The Golden Star sejatinya nyaris membuat kejutan setelah bangkit dari gol Marcelino Ferdinand pada menit ke-60. Gol bunuh diri dari M. Ferrari dan aksi Dinh Xuan Tien membawa Vietnam unggul di pertengahan babak kedua. Tetapi Indonesia yang bermain di depan pendukungnya sendiri berhasil menemukan cara untuk kembali ke permainan. Tandukan M. Ferrari berhasil membangkitkan semangat Garuda Nusantara pada menit ke-82. 3 menit berselang, aksi Alfrianto Niko tak mampu dihentikan barisan pertahanan Vietnam. Rabani Tasnim pun dengan mudah menuruskan bola ke gawang kosong untuk memastikan kemenangan Timnas Indonesia U20. Din Tenam pun mengucapkan selamat untuk skuad Sintayong. Ia mengungkapkan jika ini adalah pertandingan yang luar biasa dramatis. Ia pun mengakui jika timnya tidak bermain dengan baik di pertandingan kali ini. Din Tenam menyebut ada beberapa faktor yang membuat Vietnam akhirnya takluk di pertandingan dramatis ini. Energi pemain benar-benar terkuras, terutama di babak kedua saat mereka berusaha mengejar ketertinggalan. Dukungan gila supporter Indonesia dalam mendukung Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan juga mempengaruhi anak asuhnya. Pada akhirnya anak asuhnya kehilangan fokus di penghujung pertandingan. Meskipun kalah di pertandingan ini, Vietnam tetap mengunci 1 tiket ke Piala Asia U20, di mana mereka berada di tempat teratas dalam daftar runner-up terbaik. Vietnam mengumpulkan 6 poin dari 3 laga dengan selisih gol yang tergolong besar. Mereka berhasil mencetak 11 gol dan hanya kebobolan 4 gol di babak kualifikasi grup F Piala Asia U20 2023. Saat nama Sintayong bergema di Stadion Gelora Bung Tomo, Timnas Indonesia U19 menang atas Vietnam dengan skor 3-2 pada kualifikasi Piala Asia U20 2023. Teriakan Sintayong menggema di Stadion Gelora Bung Tomo. Sebanyak 22.000 penonton di Stadion Gelora Bung Tomo sendiri mengeluh-elukan pelatih asal Korea Selatan itu.
Sebab dengan kemenangan itu Indonesia pun mengunci tempat di Piala Asia U20 tahun depan yang akan digelar di Uzbekistan. Saat berkeliling lapangan, supporter masih terus meneriakkan nama Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan itu pun sekali membalas salam supporter dengan lambaian tangan dan senyuman. Ia pun sempat meminta tim asuhannya untuk berkumpul dan berfoto bersama dengan background para supporter. Tidak hanya supporter yang larut dalam euforia kemenangan ini, para pemain juga mengangkat Sintayong bersama-sama dan mengayunkan ke udara. Sebelumnya, pelatih Sintayong berharap kepada para supporter untuk datang ke stadion saat melawan Vietnam. Memang saat AFF melawan Thailand dan Vietnam tidak sportif, kita dirugikan olehnya. Tetapi kali ini kandang, kita perlu melakukan balas dendam. Saya berharap supporter datang dan menyaksikan kemenangan Indonesia nanti, kata Sintayong.